menggenang adalah lawan orang-orang yang sudah mati. Nah, paninian pada Tuhan pakaian yang itulah berjasa kita. Nah ini Allah Taala akan mengadakan apa? Mengadakan apa? Generasi yang menggenang lawan kita. Nah bila ada anak itu buyut kita menggenang adalah. Nah, tapi kita berjasa sebelum adalah. Namun kita ada menggenang lawan orang tadi dulu, orang tadi udah menggenang juga kita lah dari kematian di belakang. Nah, jadi harus berjasa dulu. Birru abakum, ini berbuat baiklah kepada bapak dan ibu-ibu kalian. Sekalipun ke atas. Jangan dipaham bapak ibu itu pamitannya lah sampai ke atas tadi lah, wahai Allah, Nah, saya akan berbuat baik kepada kalian oleh anak kalian wa banatukum. Maka matadin dan sebagaimana engkau memperlakukan agama, seperti itu juga engkau diperlakukan agamanya. Waifu ta'iffa nisaukum. Nah, waifu ta'iffa nisaikum. Ifu bi kasril ain an nisa'inna wala tata'aradu lahum bizina. Nah, ini waifu dan jagalah diri kalian. Nah, inilah jagalah diri kalian jangan sampai mengganggu perempuan-perempuan orang lain. Mencari anak orang, mencari bini orang begini adalah tahan limolan daripada perempuan-perempuan orang lain. Fala tata'arradu lahunna bizina, jangan sekali-kali kalian mengerjakan kepada perempuan-perempuan orang lain itu berzina. Nah, inilah maka kalau kita menjaga diri, inilah diri kita jaga, jangan sampai kita mengganggu perempuan, jangan sampai berzina dan sebagainya. Inilah ta'iffa nisaukum. Nah, ini balasannya apa? Akan menjaga juga kita apa? Nisaukum, istri-istri kalian. Nah, jadi istri-istri kalian ini tergantung suaminya. Namanya suaminya bisa menjaga diri, inilah ada mengganggu ini ada teman bini tuan guru pacaran. Tuan gurunya pacaran, ujungnya bini tuan gurunya pacaran juga. Nah, inilah. Oh iya, ini kok juga kurang ya. Ayo, tentunya lebih nyala bini rupanya. Hanya dia tuh lebih nyala aja dia. Lah, orangnya padahal dia pun, bini kok sebenarnya dibagi orang ya. Tahu dia kurang itu ada tahu juga apa itu lah, sumber lah. Nah ini seorang itu ada kerja, ada apa? Ada menjaga inilah. Atau you mencari yang lain lah. Kalau melihat orang kebetianan lalu, ya. Oh, benar ya. Ya aja. Nah ini ada tuan gurunya itu lah. Akhirnya pilih seorang itu cari orang juga. Orang langsung pada ada lagi orangnya dari. Bersuara itu bersuara atau ini itu juga kurang ya. Nah ini maksudnya kita wajib pelihara diri kalian jangan sampai ini berlaku zina atau mencari perempuan orang adalah. Nah ini kalau kita menjaga diri daripada itu maka istri-istri kita pun akan menjaga diri dari laki-laki, maksudnya dari zina dengan orang lain adalah. Nah sebaliknya berdendam juga. Lagi pacaran namanya jangan lagi adalah. Udah ini aja pacaran aja. Awakala Bermawi ini berkata Imam Bermawi mudariul mudha'af al mudha'aful ladimu al kasru yang mudari bina mudha'af yang lazim itu dibaca kasrah ta'ifku. Wal muta'addi ada muta'ufu apa yaiku, kalau apa yaiku, nah itu lazim, kalau apa yaiku itu muta'addi. Wa ma sumina min al-mazmum dan sesuatu yang didengar ini dhammah fil awal pada yang pertama. Nah, ta'ufu tapi lazimnya lah itu jarang aja sih. Kebanyakannya kalau mudari muda'af
binanya lazim itu kasrah, jadi ta'ifu itu lazim. Tapi adalah ta'ifu itu muta'addi. Nah, ta'ifu. Nah, itu ada juga jarang mujizidin. Kalau ta'ifu, nah itu muta'addi. Kalau ada lazim itu jarang. Ada. Wa masumi amin al-maksur pisani nanti itu. Payu fadu fi kullin minuma wala yuqasu alaihi, itu dihafali ya, jadi enggak ada kalau dikias, jadi enggak ada kiasi, enggak ada yufadu wala yuqasu. Jadi masalah ta'ifu ini lazim. Kalau ta'ufu muta'addi. Tapi kalau ta'ifu itu muta'addi, nah itu jarang. Kalau ta'ufu itu lazim, itu jarang. Yufas wala yuqas, itu nama kiasi adalah yufadu fi kullin minuma wala yuqasu. Kalau kau ini sana gitu aja. Jadi katakan bilanya ta'ifu, nah itu lazim. Kemudian ada ta'ifu itu muta'addi, jarang. Nah, ta'ufu itu muta'addi, kemudian ada lazim, itu jarang. Wa qala alaihi salatu wasallam man asbaha wa lahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futiyat lahu abwabul jannati. Siapa pada waktu paginya, siapa yang masuk dia pada waktu pagi, sementara dua orang tuanya ridha, senang, atau salah satunya senang, nah inilah futiyat lahu abwabul jannah, dibukakan baginya itu pintu surga. Wa man amsa walau abawani saqitani alaihi aw ahaduhuma futiyat lahu abwabul jannah. Siapa yang masuk pada waktu sore dan ini ada bisi dua orang tua yang murka lawannya, nah atau murka salah satunya, maka dibuka baginya pintu-pintu neraka jahanam. Nah inilah makanya katanya rizanya tergantung kepada riza dua orang tua, inilah begitu juga murkanya. Wa fi riwayat Ibnu Azakir an Ibnu Abbas man asbaha muti'an lillahi wa walidayhi ay aslaihi al-muslimaini asbaha lahu babani maftuhani fil jannah. Siapa-siapa yang masuk pada waktu pagi taat kepada Allah, siapa-siapa yang masuk pada waktu pagi taat karena Allah Ta'ala pada dua orang tuanya. Jadi siapa-siapa yang masuk pada waktu pagi taat kepada orang tuanya, taatnya itu memang karena Allah Ta'ala. Allah menganjurkan taatnya adalah maksudnya aslahi dua orang tuanya non muslim. Asbahalahu, maka jadilah baginya babani dua pintu maftuhani, dibukakan minal jannah, pintu surga. Wa in kana wahidan, jikalau nah ini adalah orang tuanya satuannya walidun, berarti satu. In kana muta' fil walid minal walidain wahidan, jikalau yang ditaati dari dua orang tua cuma satu-satunya mati misalnya, kalau matuhu babun wahidun, yang dibuka pintu surga satu ya. Qala al-Manawi wa fi hadis isyaratun. Nah, menurut Imam Nawawi komentar sidin, hadis ini mengisyarat bahwasanya mentaati dua orang tua lam takun mustaqillatan, taat kepada orang tua itu tidak bersendirian, akan tetapi juga taat kepada Allah Ta'ala hukumnya. Jadi taat kepada orang tua itu bukan hanya sebatas kepada orang tua, tapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wakada al-isyan wal ada, dan itu juga al-isyan wal ada ini menyakiti orang tua, bukan menyakiti orang tua aja sebatas kadar, tapi juga menyakiti Allah Ta'ala. Bermaksiat kepada orang tua bukan bermaksiat kepada orang tua aja, tapi juga bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita taat lawan orang tua bukan hanya sebatas taat orang tua, tapi juga dengan Allah Ta'ala. Kita melanggar orang tua inilah menyakiti orang tua, bukan hanya sebatas orang tua yang kita langgar, yang kita sakiti, tapi begitu juga Allah Ta'ala pun kita menyakiti Allah Ta'ala, inilah memaksiati Allah Ta'ala. Wa qala alaihi salatu wasallam idza kunta fi salati fada'aka abuka fajibu. Nah, idza kunta, wa qala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, idza kunta fi salat, apabila engkau sedang mengerjakan sembahyang sunat, maka memanggil kepada engkau oleh bapak engkau, maka jawablah olehmu akan orang tua tadi. Nah, inilah dalam keadaan sembahyang sunat, inilah hanya orang tua beliau. Ya.
Inilah, maka jawablah olehmu. Inilah, wa in da'atka ummuka, jikalau engkau sedang sembelih ibu engkau yang memanggil engkau, wajiblah. Maka jawab juga inilah. Ay fa inna ijabatal walidaini min nafli afdalu min adamiha in syaqa alaihi ma'ada muha. Karena menjawab dua orang tua ketika sedang sembahyang sunat itu menjawab itu lebih afdal daripada tidak menjawab jika seandainya kada menjawab itu menyakiti orang tua. Nah, gitu ya. Namun yang ada dijawab mana lah orang tuanya sakit hati kada dijawab itu lah. Maka meskipun dalam keadaan sembahyang sunat kita sunat abdal menjawab orang tua. Tapi amun kada kita jawab kita memanggil seandainya kada jawab dalam pada sembahyang pada sakit hati juga sih. Maka terus salah dia sembahyang. Tahu-tahu kita ya orang tuanya sudah Tuhan benar kita pada dia itu sakit hati itu apalagi nanti orang tuanya itu Tuhan itu ada apa salah sedikit tersinggung pun adalah atau gak apa anak pun tersinggung itulah. Jadi yang sampai yang sunat itu namanya bebetal saja sudah itulah lebih kenal pahalanya daripada meneruskan sembahyang. Waktu ramu ijabatul walidaini fil fardhi. Dan haram hukumnya menjawab dua orang tua kalau sembahyang fardu. Ini dalam pada sembahyang fardu orang tua mengiau batal haram hukumnya. Batal betul salatu biha mutlaqan dan batal oleh sembahyang dengan sebab menjawab. Batal sembahyang cuma bedanya sawangkan berapa di awal nafi sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Kalau kita menjawab ke orang tua dalam sembahyang itu hukumnya berbeda. Cuma bedanya itu tadi aja kalaunya dalam sembahyang sunat kalau diperkirakan kada kita jawab sidin sakit hati misalnya maka ada menjawabkan dan kalaunya kada kita jawab kita sakit hati juga atau tunggakan dulu ada apa. Tapi kalau sembahyang fardu itu haram jangan berbeda harus akan aja. Wa qala alaihi salatu wasallam man adza walidayhi aw adza ahadahuma yadkhulun nar. Siapa yang menyakiti dua orang tuanya atau menyakiti salah satunya maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Inilah karena ala hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yasma'u al-qamah wa kana katsiran ijtihadi adhiman sadaqati wa marida yawman maradan shadidan wa tazamaratu fa ba'a. Inilah bagaimana Abu Ishaq ya, fa'asat jaudatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna zawdi bin naz'i ruhihi fa'aradtu an u'limaka bihadihi. Ini ya. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang karena ala hadi Rasulullah di masa Rasulullah ada seorang laki-laki ujar Sidin namanya Al-Qamah. Dan si Al-Qamah ini orang kasiran ijtihad. Ini orang bersungguh-sungguh, orang azimat sadaqah, orang apa bahasa kita artinya orang besar dan banyak bersedekah orangnya itu sungguhnya luar biasa sedekahnya banyak sugi amal aja lah. Ada sugi duit ya, sugi amal. Pamarida yaman maradan sadida dan si Al-Qamah ini pada suatu hari garing yang bersangkutan wasqad maradu dan garingnya ini ngapa? Banget sudah garingnya lah. Bahasa Zaujatu ila Nabi sallallahu maka istri si Al-Qamah mengirim utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, inna zauji bin nadiruhi, wahai Rasulullah, sesungguhnya suami ulun bin nazai ruhihi ini apa? Di dalam dicabut ruhnya lah, dalam keadaan sakaratul maut sudah lagi. Fa'aradtu an u'limaka bihalihi dan aku ingin memberitahu engkau tentang keadaan suami aku. Ini keadaannya banget. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada sahabatnya, intaliku bina ilaihi wahai sahabatku, intaliku pergilah oleh kalian dengan kami ilaihi kepada Al-Qamah.
Qala maka berkata Anas walamma dakhalu alaihi manakala para sahabat Nabi ini masuk kepada Alqamah qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata kepada Alqamah oleh Nabi ya Alqamah kaifa tarahala wahai Alqamah ujar Nabi kita bagaimana keadaan engkau falam yantik nah Alqamah ini kada kau panggil lagi adalah takutnya ya maka dari kamu jadi menjawab punya Alqamah hanyalah aneh ya dia Maya surga sih mengira. Nah, inilah kalau maraahu lam yantik bisain manakala Nabi melihat Alqamah tidak bisa menuturkan sesuatu. Fa'alima annahu halikun maka Nabi pun meyakini bahwa Alqamah ini dalam keadaan kecaman mati. Inilah Falaqanahu Nabi syahadah maka Nabi pun melajari kepada Alqamah 2 kalimat syahadat. Falam yantik dia ia pun ada awal menutur 2 kalimat syahadat faqarrara alaihi miraran falam yantik Nabi pun mengulang-ulangi syahadat itu beberapa kali akan tetapi Alqamah ada awal juga dia membaca syahadat inilah apa sebabnya inilah fa'alima annahu halikun maka Nabi meyakini bahwa ini mati ini orang nih ada awal mengucap 2 kalimat syahadat maka Nabi menyangka inilah ta'aliman Nabi menduga ini maka Alqamah ini mati sudah. Faqala sallallahu alaihi wasallam lahu abun maka Nabi berkata apakah Alqamah ini ada orang abahnya faqalu lahu ya Rasulullah innahu qad mata maka para sahabat berkata wahai Rasulullah abahnya Alqamah ini lawas sudah mati. Nah ini abahnya lawas sudah mati. Bayana lahu umman kabirata sinni. Nah ini ada bisi ibu kabirata sinni Tuhan. Pada harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi pun memanggil ibunya. Atau biha ilahi maka para sahabat mendatangkan ibunya di hadapan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi maka berkata kepada ibunya oleh Nabi ya Ummul Qamah wahai Ummul Qamah wahai Ummul Qamah kaibakana halu Alqamah bagaimana keadaannya Alqamah ini ketikanya sehat. Maka ibunya berkata ya Rasulullah kana yasumu wa yatasaddaqu wa yusalli wa kana baina lil khair waktunya sehat dia rajin puasa rajin bersedekah rajin sembahyang dan mengerjakan kebaikan lakin nisa kisatun alaihi akan tetapi ulun sudah murka ulun murka lawan Alqamah inilah kenapa li'annahu karena yusiru zawjatahu ala ummi karena si Alqamah ini dia memantingkan istrinya ketimbang ibunya. Itu sedikit-sedikit bingung aja inilah. Nah ini juga memantingkan apa? Istrinya daripada ibunya jadi sakit inilah cemburu juga ibu. Inilah anak buah ini bina mengunggulkan dirinya sedikit-sedikit melawan ke bininya inilah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ba'di ashabihi maka berkata Nabi sallallahu kepada sebagian sahabatnya intalik wa juma' atabat hatta uhrikahu binar pergilah oleh engkau wahai sahabatku kumpulkan kayu bakar aku nak membakar Alqamah lawan api. Nah bakar itu saja dalam Alqamah jalan naik menggeretak nang rumah inilah banyak kan masih murka lagi inilah. Jadi ujar sahabat Nabi ambil kayu bakar Alqamah ini aku bakar aja sudah bakar hidup-hidup. Lalu nang rumah ini faqalat ya Rasulullah la taqal biwaladi wa samarati wahai Rasulullah jangan engkau perbuat terhadap anakku terhadap buah hatiku. Nah inilah jadi masih sayang aja lagi ibu inilah mengatakan anakku buah hatiku inilah jangan dibakar. Bakalan Nabi ba'adzabullah asadu. Jadi Nabi wahai menyatakan siksa Allah Ta'ala lebih dahsyat daripada yang gini. Bakalan ya Rasulullah Inna Allah Ta'ala lam yarda illa bidadak. Allah Ta'ala qadarida kecuali engkau ridha. Wala yaqbalu salatahu wa siyamahu. Allah tidak menerima puasanya si Alqamah sembahyangnya si Alqamah, sedekahnya selama engkau murka kepada Alqamah. Faqala maka ibunya berkata ya Rasulullah ushidullah wa ushiduka anni qad raditu alaihi wa ya Rasulullah engkau aku jadikan saksi terhadap Allah
Ushidullah, aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi kepada engkau bahwasanya aku ridha kepada Alqamah. Fataqaddama Nabi ila Alqamah, maka Nabi pun ngapa sudah masih ngapa ridha, menyatakan ridha, Nabi kita maju kepada Alqamah dan Nabi kita mengajarkan 2 kalimat syahadat, maka Alqamah pun ngapa menuturkan 2 kalimat syahadat dan mati ketika itu juga. Alqamah adalah. Nah, qala Anas, maka berkata Anas, gasaluhu, para sahabat memandikannya, wasallu alaihi, dan para sahabat menyambayangkannya, wadafanuhu, dan para sahabat ngapa memataknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ala safir kabri, dan Nabi pun ngapa berdiri di pinggir kubur Alqamah seraya berkata, ujar Nabi kita, ya masyarul muhadirin wal ansar, wahai gulungan, wahai jamaah muhadirin dan jamaah orang ansar, man qaddala zawjatahu ala walidati lam yaqbalillahu minhu sarfan waladan, siapa-siapa yang mengunggulkan, siapa-siapa yang memanangkan istrinya, memantingkan istrinya ketimbang 2 orang tuanya, maka Allah tidak menerima pekerjaan wajib dan pekerjaan apa? Pekerjaan sunat dan pekerjaan wajib kada diterima Allah Ta'ala, sampai yang puasanya nama wajib dan sunat kada diterima kalau orang memantingkan istrinya ketimbang 2 orang tuanya. Pasar pohon nabilah wa tadduh wal walidah sama kaza bil jawahir lisan al-qadim. Wa qala alaihi salatu wasallam hikayatan anillahi ta'ala qul lil bari lil walidayhi i'mal masyita fa inna Allah yaghfiru lak. Nah, inilah Nabi bersabda menghikayatkan daripada firman Allah Ta'ala, qul lil bari lil walidain, katakan olehmu hai Muhammad kepada orang yang bakti terhadap orang tuanya, ikmal masyita, kerjakan apa yang engkau suka, baik Allah yaghfiru lak, Allah mengampuni engkau. Nah, ini bakti orang tua aja nih, salah saja lagi apa yang adalah Allah pasti mengampuni. Jadi hati-hati ya untuk penawangnya, rambut tidak berpirang-pirang. Tapi ya orang tuanya, nah ini jawabannya itu adalah ikmal masyita, kerjakan apa yang kau suka. Nah, ini Allah mengampuni gara-garanya bakti orang tua. Ada di orangnya rambutnya berpirang-pirang. Tapi kawitannya aja bakti mati aja nya. Apakah tujuh tuan guru bilang bilang duit dia biar hadiah ya. Itu betul terjadi dengan hadiah. Padahal orang itu berpirang-pirang apa adalah. Inilah biar hadiah aja itulah. Yang bertipunya kan bakti inilah. Dan dipandang berpirangnya kalau mengampuni inilah yang kira-kira bakti inilah. Warawa musliman wa ghairuhu la yajzil walad walidahu illa ayajidahu mamlukan fayastarihu tiqahu. Nah, Nabi SAW bersabda, tidak seorang anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya terkecuali. Nah, inilah jadi seorang anak tidak akan bisa membalas jasa orang tuanya kecuali ia menemui orang tuanya itu menjadi hutang. Kemudian orang tuanya itu dibelinya, kemudian dimerdekakannya. Nah, inilah. Nah, jadi seorang anak kayak raja itu kata kawan membalas jasa orang tuanya kecuali orang tuanya itu ia temui menjadi budak oleh orang, ditukarinya, dimerdekakannya, baru terbalas jasa orang tua. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min abdin shallal fardata wa da'a li walidayhi bil maghfirah illa istajaballah du'aahu wa ghafara lahu bi barakati du'aihi lahumma walau kana fasiqaini bi yadi salikaza bi yadi salihin. Tidak ada seorang inilah yang mengerjakan sembahyang fardu kemudian dia mendoakan 2 orang tuanya agar orang tuanya diampuni. Nah, kecuali doanya itu maka kecuali Allah mengijabah doanya dan Allah mengampuni baginya dengan berkat dia mendoakan orang tuanya meskipun 2 orang tuanya itu fasik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini bi kasril badil muahada. Birru jadi banyak kasrah nama baca bur ini gendum lah, enggak baca bar ada jadi bujur mana birru. Nah, baca burrul walidain gendum orang tua. Apa gendum adalah berul walidain. Nah, ini deretan orang tua apa? Deretan itu hubungan ada inilah bir. Bir itu bisa kita kan bagus kok lah. Bir. Inilah.
Birrul walidain, yang maksudnya alisan ilaihima qaulun wafilan, berbuat baik kepada dua orang tua, baik kata-kata atau perbuatan, inilah kafaratul lil kabair, itu penghapus dosa besar. Wa fi hadits Dailami wa ghairihi an Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ma birrul walidaini yajzi an jihad, inilah berbakti kepada dua orang tua itu sudah bisa menggantikan daripada jihad. Ayyanubu wa yaqumu maqamahu, yaitu apa? Bisa mengganti dan menampati tempat jihad. Nah ini jihad tidak ada di Palestina, ada ya di situ tidak ada jihad lah. Nah kayak apa dia? Saya kira kayak orang Palestina dia buatnya bakti lawan orang tua. Nah ini jihadnya lah, itu sama pahalanya dengan jihad lah. Qala al-Manawi wa hadza warada jawaban lisailin yaqadaha lahu dzalika. Ini hadis mendatang menjawab bagi orang yang bertanya yang menuntut keadaannya seperti itu. Wa illa fal jihad a'la. Nah, jikalau tidak, jihad itu tetap lebih tinggi. Wa fi riwayatin Ibnu Adi an Abi Hurairah birrul walidain yazidu bil umri. Bakti kepada dua orang tua itu menambah umur, umur berpanjang ya. Maksudnya yubaraku fi umril bar. Artinya umur orang nang berbuat baik itu maka penuh dengan berkat, itulah bukan berpanjang ada. Arti panjang itu penuh dengan berkat. Dia yang dia bertahan dengan baunya melalui umurnya di dalam keadaan taat. Atau binisbah lima fi suhubil malaikat, atau ini panjang itu maksudnya berberkat nisbah di catatan malaikat. Wa qala alaihi salatu wasallam man wada'a ta'aman tayyiban fi baitihi wa qalahu duna walidayhi arhamahullahu alladzi ta'amil jannah. Siapa yang meletakkan makanan yang lezat-lezat di rumahnya, kemudian ia memakan makanan tersebut tanpa orang tuanya kada makan, jenah makannya adalah, maka Allah akan mengharamkan baginya makanan yang lezat di dalam surga. Nah, ini orang aja nak makan kok itu enggak ada. Inilah. Wa qala alaihi salatu wasallam man bata sya'ban qayyan wa hidu walidayhi ji'anan aw arsalan asallallahu ta'ala yaumil qiyamah ji'anan wa arsalan. Nah, siapa-siapa yang pada malam harinya kenyang inilah layanan lagi puas inilah. Man siapa-siapa nabata berada di malam harinya dalam keadaan kenyang, layanan puas nggak bahasa kita itulah minuman isjus inilah kan puas inilah. Wa ahadu walidayhi, sementara salah satu dua orang tuanya kelaparan atau kehausan, maka Allah akan menghalau orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan Allah tidak malu menyiksanya pada hari kiamat. Ada sufat Allah menyiksa orang itu lah. Ini ada masukannya. Wa pilihnya disebutkan dalam kitab Ihya qala sallallahu alaihi wasallam min al-jannah yujadu rihaha. Sesungguhnya sesungguhnya surga dicium baunya dari perjalanan 500 tahun, dan tidak akan mencium bau surga tersebut orang yang durhaka, dan juga tidak mencium orang yang memutuskan silaturahim. Wa qala alaihi salatu wasallam man rafa'a yadahu liyadriba ahada walidayhi kullat yadahu yaumil qiyamati ila unuqi maslulatan. Nah, ini siapa-siapa yang mengangkat tangannya dengan niatan hendak memukul salah satu dua orang tuanya, pada terpukul pun tangkap sudah langit benar itu ya. Tangkap pada adalah. Nah, ini ngapa akan dibelenggu tangannya pada hari kiamat, digulunya dan maslulatan, tangannya itu kipak mati. Nah, inilah mati. Nah, kayak orang dibius itu lah. Ada orang apa operasinya udah berasa lagi mati itu lah, tangannya itu sampai berapa jam ini mati. Itu lah. Atau kalau ya Rasulullah, wa indra ya Rasulullah, mentapukul juga, kamu ya Pak? Mentapukul ya Rasulullah, untuk tahu ya tuh, tangannya diputung, qabla ayyaju ala sirat, sebelum dia melewati siratal mustaqim, wa tadribul malaikat, dan malaikat memukulinya, kamu sampai memukul, nah ini tangannya dipukuli malaikat sebelum lalu siratal mustaqim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul ma min rajulin mata wa walidahu ghairu radiyaini alaihi illa akhrajallahu ruha wa la kirsadah. Siapa ma min rajulin mata, tidak ada laki-laki yang mati sementara dua orang tuanya ada ridha, nah kecuali Allah mengeluarkan ruhnya
ala ghairi syahadat. Nah, inilah bukan bersyahadat. Nah, ini naudzubillah wala yakhruju min qabrihi illa wa ala wajhihi maktubun, dan dia tidak keluar dari alam kubur kecuali di wajahnya ada tertulis hajat jazaa man asallah. Inilah balasan orang yang maksiat kepada Allah. Hajat jazaa man aqwa walidayhi, inilah balasan orang yang durhaka kepada dua orang tuanya. Wa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu qala kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa jama'atun min ashabah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, kunna julusan, kami duduk ma'an Nabi beserta Nabi, aku dan jemaah daripada sahabat. Atau rajulun, tiba-tiba datang kepada Rasulullah seorang laki-laki, faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki memberi salam, maka kami pun mengatakan kepadanya waalaikumsalam. Maka Rasulullah bersabda, inna Abdullah bin Salam. Maka berkata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inna Abdullah bin Salam jatuhka liyaudi'uka baik kamu maridun wa ala khurujin min dunya. Nah, laki-laki itu berkata laki-laki, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Salam dia memanggil engkau dan dia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada engkau. Dia dalam keadaan garing dan ruhnya dalam keadaan dan ingin meninggalkan dunia. Manakala Rasulullah mendengar itu, maka Rasulullah pun berdiri bergegas. Kemudian Rasulullah berkata, "Qumu bina naduru akan Abdullah, berdirilah oleh kalian dengan kami, jarahlah dengan marilah kita jarah, menghilangi saudara kita Abdullah." Maka Rasulullah pun berjalan, wa man ma'hu, Nabi dan orang-orang yang bersama Nabi daripada sahabatnya. Kemudian mereka datang ke rumah siapa? Abdullah bin Salam. Fastazanu alaihi, maka mereka minta izin kepada Abdullah fa'adina lahu. Maka Abdullah pun mengizinkan fituhul untuk masuk ke dalam rumah. Maka mereka menemui Abdullah fi gamaratil maut, dalam keadaan sakaratul maut. Bahwa kabar Rasulullah, maka Rasulullah berdiri indarasihi, di kepala Abdullah bin Ubay, di kepala Abdullah bin Salam tadi, Abdullah bin Salam. Nah, Rasulullah berdiri, waqala, dan Rasulullah berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ucapkan kalimat itu wahai Abdullah. Faqalaha fi udunihi salasan. Maka Nabi mengatakan itu di telinganya sampai 3 kali. Falam yaqulha. Abdullah tetap pada mengatakan itu tadi lah. Tetap pernah ngomong bersuara. Ini lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwwata illa billahil azim. Imdi ya Bilal ila imratin. Maka Nabi pun bersabda, ini apa? La haula wala quwwata illa billah. Imdi, pergilah olehmu, wahai Bilal, ila imratin, kepada istrinya. Was'alha, dan tanyakan istrinya, maka ya'malu zawjuha, apa yang digawi oleh suaminya waktu di dunia, wa makana sugluhu, dan apa kesibukannya. Fasa'alaha, maka Bilal pun menanya kepada istrinya. Faqalat lahu, maka istrinya berkata kepada Bilal, ujar istrinya, ya Bilal, wahai Rasulullah, wahai Bilal, demi haknya Rasulullah, ma'arifu min yawmin tajawazani annahu taraka salah khalfa Rasulillah wa lam qada alaihi yawmun illa tasaddaqa bi bisyai'in li wajhillah. Wahai Bilal, ini aku tidak mengenali mulai hari ia kawin lawan aku tidak tahu bahwa ia pernah meninggalkan sembahyang di belakang. Artinya semenjak ia kawin lawan aku kada pernah mengetahui ia pernah meninggalkan sembahyang di belakang Rasulullah, tidak pernah. Nah, inilah ia sembahyang di belakang Rasulullah terus, dan tidak berlalu kepadanya hari kecuali setiap harinya bersedekah. Dan itu karena Allah Ta'ala dilakukannya. Maka Nabi berkata, innal amral ajib, ini perkara ini ajib binilah. Nah, ishal hayya Bilal halahu walidah, tanya kepada istrinya, apakah dia punya orang tua, perempuan. Maka berkata istrinya, ya Rasulullah, innaha ghadbanatun alaihi, sesungguhnya ibunya marah besar lawan Abdullah ini. Faqala Nabi, ya Bilal, imdi walidatin, wahai Bilal, datangi ibunya. Famadha ilaiha, maka Bilal pun mendatangi ibunya. Nah, waqala ajibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka si Bilal berkata kepada ibunya, kabulkan panggilan Nabi. Maka berkata ibunya, wa madalika, apa panggilannya? Faqala yasluhu bainaka wa baina waladika Bilal. Ini Nabi hendak membaikakan antara engkau dan anak engkau Abdullah.
Wa innahu ala khurujin minad dunya, anak engkau ingin keluar daripada dunia. Nah, mati sudah lihat. Maka ibunya berkata, wahai Rasulullah, la amdi wa la aj'alannahu bihilin mim'adani. Maka demi haknya Rasulullah, ujar ibunya, aku tidak akan pergi dan aku tidak akan menjadikan anakku itu, aku menghalalkan, membebaskan apa yang telah ia menyakiti aku. Aku tidak tidak menjadikan halal, artinya aku pada meridai terhadap sesuatu yang telah ia menyakiti aku dunia dan akhirat. Aku dunia dan akhirat nggak ada aku halalkan. Inilah. Summa inna imtana'at, kemudian ibunya enggan. Nah, kata Bilal ila Nabi, maka Bilal pun melaporkan kepada Nabi wa alamahu bidzalika, dan Bilal memberitahu ini kepada Nabi, inilah keadaan ibunya, ada mau enggan. Maka Nabi, ya Umar, ya Ali, idhaba fatiya biha. Wahai Umar, wahai Ali, datangi. Ini Umar Ali bilang tadi Bilal ada sudahlah, ibunya keras benar, inilah sakit hati benar ini. Ya Umar, ya Ali, dhahaba fatiya biha. Wahai Umar, Ali, datangi. Inilah padahal ilaiha. Maka Umar dan Ali pun pergi kepada ibunya. Falamma dakhala 'alaiha, manakala masuk Umar dan Ali kepada ibunya, qala laha, maka berkata Umar dan Ali, ayyatuhal ajuz, wahai orang tua, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqub, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam manggil engkau. Faqala wa ma yuridu minni, apa ya? Maka si babinya tadi berkata, apa yang dikehendaki oleh Rasulullah terhadap aku? Fahallahu min hajatin, apakah dia ada hajat? Faqala la, maka Nabi kita Umar lawan Ali berkata, la budda an tamsya ma'ana, pada mereka ada sampian orang tua harus berjalan lawan kami. Masuk mangkumah, maka ia pun berjalan beserta Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar sehingga datang kepada Nabi SAW, sehingga menghadap Nabi SAW. Maka berkata Nabi kepada ibunya, ujar Nabi, ayatuhal adus, unduri ila waladik wa mahu alaih, pandang wahai orang tua, pandang anak engkau dan pandang liha wa mahwa, dan pandang sesuatu yang terjadi kepadanya. Falamma nadharat ilaihi, manakala ibunya memandang, qalat, maka berkata, ya waladi la ajalukal yauma fihi min haqqi la fid dunya wa la fil akhirah. Nah, ini maka ibunya berkata, wahai anakku, aku tidak menjadikan kepada engkau mulai hari ini, aku pada menghalalkan tentang hakku dunia dan akhirat, aku ridha. Nah, inilah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul adus taqillah azza wa jalla wa darihi filin. Ujar Nabi kita, wahai orang tua, takutlah kepada Allah Ta'ala. Ini jadikanlah anakmu ini dihalalkan, diridhakan, apa masalahnya? Faqala ya Rasulullah, kaifa ajaluhu fi hillit wa huwa qadarani wa darabani wa taradani min baiti li hadhihi ibnati. Wahai Rasulullah, bagaimana aku menghalalkan dia sementara dia telah menyakiti aku, memukul aku, menolak aku dari rumahnya karena ia memantingkan bininya. Nah, inilah sakit hati benar. Inilah faqala Nabi, ij'alihi bilin. Ujar Nabi, inilah wahai umatnya, ini dijadikan halalkan aja, ini ridhoi aja. Faqalatil ajus usbiduka ya Rasulullah, anta wa man ma'aka anni ja'alhu bilin. Usbiduka, aku bersaksi atas engkau wahai Rasulullah dan orang yang menyertai engkau. Ujar ibunya, aku jadikan ini aku halalkan aja. Nah, inilah faqala Nabi, ya Abdullah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka Nabi kita menalkinkan ini, melajari wahai Abdullah, baca ulimu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, para sahabat bisa. Maka Abdullah pun kawa menyaringkan suaranya, mengucap dua kalimat syahadat. Sumatu fi ala dzalika radhiyallahu, kemudian beliau wafat. Nah, inilah falamma sallaina alaihi wa dafannahu, manakala kami selesai menyembelihkan dan selesai kami menguburkan, maka Nabi bersabda, ya ma'asyiral muslimin, wajah Nabi, wahai jamaah muslimin, ala makan lahu walidah walam yabirraha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Ketahuilah wahai orang-orang muslim, siapa ada baginya ibu dan ia tidak berbakti kepada ibunya, maka ia akan keluar meninggalkan dunia tanpa kawa mengucap dua kalimat syahadat. Nah, inilah ada bi riyadhis salihin lil arif billah Yahya an-Nawawi. Wallahu a'lam.